Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Didi Pratama, kelas 12 IP 1. Materi pertama, musik kontemporer. Berasal dari temporari atau contemporary yang berarti sementara. 1. Periodisasi musik. Musik kuno lahir pada abad 476 Masehi. Merupakan musik yang pertama kali lahir. Musik ini dikembangkan di wilayah geografis Mesopotamia, Mesir, Persia, India, Tiongkok, Yunani, dan Persia. B. Musik abad pertengahan abad ke-5 sampai 16-an. Musik abad ini mulai dimainkan di gereja Katolik Roma, tempatnya di barat, untuk ibadah para biara, terutama di katedral. Sering disebut juga dengan musik geografis, yaitu musik yang bersifat pensiat. C. Musik Renaissance abad ke-16 sampai 17-an. Sulit untuk menentukan awal mulai musik zaman Renaissance karena disebabkan zaman ini terletak setelah zaman pertengahan dari sebelum zaman Barak. D. Musik Barak abad ke-17 sampai 18-an. Berlangsung sesudah zaman Renaissance dan sebelum zaman klasik. Sebenarnya kata barat berarti mutiara. Terbentuk wajar. Musik klasik abad ke-18 sampai 19-an. Sejarah mencatat bahwa zaman ini dikenal sebagai zaman musik klasik untuk periode klasik musik. Musik digunakan untuk menyebutkan semua jenis musik dalam tradisi zaman ini. Musik romantik abad ke-16 sampai 20-an. Sejarah mencatat bahwa sekitar tahun 1800-an hingga dekade pertama abad ke-20 adalah awal berlangsungnya musik romantik atau zaman romantik. Musik modern abad ke-20. Pada zaman ini telah ditentukan teknologi untuk merekam dan mengiringi musik. H. Musik kontemporer abad ke-21. Musik kontemporer menawarkan kepada para musisi untuk berkreasi secara luas dan berbagai sisi, misalnya gaya musik, peralatan atau instrumen, dan lain-lain. 2. Analisis musik kontemporer. Musikalis melodi. A. Melodi, alunan nada. B. Harmoni, perpaduan nada. C. Timbre, warna suara. Ings, millet, law. D. Irama, ketukan dalam satu bar atau birama. E. Tempo, kesesuaian musik dengan waktu dihitung berdasarkan BPM atau beat per minutes. 3. Penyajian musik. A. Instrumen ritmis, mengatur, menjaga ritme, irama atau set tempo. B. Instrumen melodis, memainkan nada, melodi, harmoni. Materi 2. Merancang, manajemen
pegelaran tari. A. Manajemen pegelaran tari. Pegelaran tari yaitu sebuah kegiatan perhelatan tari. Setiap penanggung jawab tersebut akan bekerja sama di bawah kepemimpinan seorang koordinator atau pimpinan produksi yang kemudian melakukan koordinasi antar bagian. Koordinasi yang dilakukan mulai dari sebelum pegelaran, saat pegelaran, hingga evaluasi saat pegelaran tari usai. 1. Perencanaan. Hal pertama yang dilakukan dalam perencanaan adalah menetapkan sasaran atau target pegelaran, kemudian memilih tindakan yang akan dilakukan dari beberapa alternatif yang ada. Contohnya dengan pertanyaan apa yang dipergelarkan, kapan waktu yang dilaksanakan, dan di mana tempat pelaksanaan pegelaran. 2. Pengorganisasian atau pengelolaan. Pengorganisasian dapat juga disebut sebagai kepanitiaan. Dalam hal ini dilakukan pengelokasian sumber daya manusia, termaksud menentukan tim-tim yang perlu dan siapa yang akan menjadi penanggung jawab. 3. Pengendalian. Pengendalian yang dimaksud adalah mengambil tindakan atau koreksi jika realisasi tidak sesuai dengan yang direncanakan. B. Kepanitiaan pegelaran tari. Secara garis besar, kepanitiaan pegelaran tari dari dapat dibuat seperti berikut. A. Pimpinan produksi. B. Sekretaris. C. Bendahara. D. Humas. E. Beberapa divisi dan pimpinan berserta kru, diantaranya pimpinan artistik beserta kru rumah tanggaan beserta kru, pimpinan panggung jawab beserta kru. C. Perencanaan anggaran atau dana. Perencanaan anggaran seperti sewa kostum, sewa gedung dan tata rias, dan lain-lain. Perencanaan pendapatan, iuran, penggalangan dana, sponsor. Materi 3. Teater kontemporer. Teater tradisional berkembang pada ruang lingkup budaya tertentu. Cirinya yaitu tidak memakai naskah atau dialog improvisasi. B. Menggunakan bahasa daerah. C. Dapat dipentaskan di mana saja. D. Digunakan untuk sarana mendidik atau nasihat. Contoh: wayang Jawa, Makyong Riau, Pandai Sumbar, dan lain-lain. B. Teater modern, yaitu teater yang berasal dari pengaruh budaya Barat atau Eropa. Ciri-cirinya yaitu: A. Menggunakan dialog atau berbahasa Indonesia. B. Di panggung tertutup. C. Tidak hanya hiburan tapi sebagai kritik. D. Menggunakan naskah. Perkembangan teater modern. Teater tahun 1920 mulai ditulis naskah. Teater tahun 1940 diarahkan untuk menguji
pemerintahan Jepang. Teater tahun 1950 berkembang drama realis. Teater tahun 1970 kreasi teater modern dan tradisional. Teater tahun 1990 lebih bebas mendapatkan ruang dalam berkreasi. C. Teater kontemporer adalah teater tanpa aturan seperti antara lain dengan satu dengan yang lain, tidak sinkron atau tidak menyambung. Contohnya OPJ, Opera Van Java. Jenis-jenis teater: 1. Teater boneka. 2. Drama musikalis. 3. Teater gerak. 4. Teater dramatik. 5. Teater puisi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.